Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Aulia dengan NIM 2108204168 dari jurusan Ekonomi Syariah kelas 1D. Saya akan membacakan kitab Fathul Qarib, Kitabun Nikahi sampai dengan fasal Watolaku halaman 58 sampai 63. Bismillahirrohmanirrohim. Yang pertama tentang nikah. Kitabun nikahi, kitab yang menerangkan tentang nikah. Wa ma yata'allaku bihi, di dalamnya yang berkaitan minal ahkami wal qadaya, dari hukum-hukum dan ketentuan nikah. Bismillahirrohmanirrohim. An-nikahu mustahabun, nikah yang disunahkan, lima yahtahu, bagi orang yang membutuhkan, ilahi wa yahjuju, padanya, dan boleh lilhuril ayah yajma'al baina arba'i harairo, bagi orang merdeka untuk mengumpulkan di antara 4 orang merdeka. Walil abdi baina snaini, dan seorang budak antara 2 orang. Jadi orang merdeka maksimal memiliki istri yaitu 4 orang, dan seorang budak maksimal memiliki istri 2 orang. Walayan kihul huru, dan tidak menikahi orang merdeka amatan pada budak perempuan, illa bisyarataini, kecuali dengan 2 syarat. Adamu sodakil huroti, tidak memiliki untuk mas kawin bagi orang merdeka. Wa khaiful la'anati, dan takut berzina. Selanjutnya, ketentuan melihat laki-laki kepada perempuan. Wanadzorul rojuli, dan melihatnya laki-laki, ilal mar'ati, ala, kepada perempuan, atas sab'atil adrubin, 7 macam. Jadi melihatnya laki-laki pada perempuan ada 7 macam. Ahaduha nadruhu ilal ajnabiyati lighairi, yang pertama yaitu melihat laki-laki kepada orang lain tidak karena hajatin faghairu jaizin, ada hajat maka tidak boleh. Jadi laki-laki melihat perempuan jika tidak ada hajat itu tidak boleh. Wasai ini nadruhu, yang kedua yaitu laki-laki melihatnya ila zaujatihi aw amatihi, kepada istrinya atau budak yang dinikahinya, yazuzu, maka boleh. Ayang duru ila, melihatnya kepada ma'adha farji minhuma, melihatnya kemaluan boleh dilihat tapi hukumnya makruh. Jadi budak atau istri yang dinikahi boleh dilihat semuanya, seluruh badan termasuk kemaluannya juga, tapi makruh hukumnya. Wasalisu nadruhu, yang ketiga laki-laki melihat ila dhawati maharimihi, kepada mahramnya, aw amatihi, atau budaknya, al muzawazati, yang dinikahi orang lain. Fayazuzu fiman adza ma baina, maka boleh selain apa suratil warubati, antara pusar dan lutut. Jadi boleh dilihat tetapi kecuali pusar dan lutut, seperti auratnya laki-laki.
Warabi'un nadru li ajlil nikahi, dan yang termasuk memiliki tujuan untuk dinikahkan. Wayazuzu ilai wajhi wal kafaini, maka boleh kepadanya melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Wal khomisu, dan kelima, an-nadrurun, melihat lil mudawwati, untuk tujuan berobat. Fayazuzu ilal marwadi'i, pada tempat-tempat allati yahtazu ilaiha, pada tempat yang dibutuhkan padanya. Jadi boleh melihat tetapi dengan tujuan berobat, itu boleh. Wasadisun nadru, yang keenam yaitu melihat lisahadati, kesaksian di pengadilan. Aulil muamalah, atau untuk muamalah jual beli. Fayazuzun nadru, maka boleh melihat ila wajhi khosoh, kepada wajah khususnya. Kan kalau semisalnya transaksi itu harus ada yang jelas dan boleh melihat wajahnya. Wasabiqun nadaru, yang ketujuh melihat ilal ammati, kepada budak perempuan. Ingda niya ihau, fayazuzu, ketika menjualnya maka boleh. Ilal mawadi illatiyah tazu, maka boleh melihat anggota badan yang dibutuhkan. Ilal ta'libihi, kepada untuk dipandang. Jadi boleh melihatnya saat melakukan transaksi yang jelas. Selanjutnya pasal tentang tidak sahnya dalam akad. Bismillahirrohmanirrohim. Faslun, fasal. Wala yasihun aqdun nikahi, dan tidak sah akad nikah ilal biwaliin wasahida, kecuali dengan seorang wali dan dua saksi. Adli wa yaftahiru, yang membutuhkan yang adil. Awaliyun wasahidani, dan dua saksi dan wali. Ila sitati sorong itu, pada 6 syarat. Jadi saksi dan wali itu memiliki 6 syarat. Al-Islam, Islam, wal bulughu, adil, wal aqlu, berakal, wal huriyatun, merdeka, wal dukurotu, laki-laki, wal adallatu, adil, illa annahu la yaftakiru nikahu, kecuali tidak membutuhkan saat nikah. Adimiyati ila islami, Islamnya kepada itu perempuan dimri, yaitu perempuan dimri itu ahli kitab. Awaliyi wala nikahul amati, amatnya budak perempuan menikah tidak dengan wali. Illa adallati sayyidi, kepada keadilan tuannya. Wa aulal wulatil abu, dan paling utama wali yaitu ayah. Summal jaddu abu, kemudian kakek ayahnya. Summal ahulil abi wal ummi, kemudian saudara kandung laki-laki seayah dan seibu. Sumal ahulil abi, kemudian saudara laki-laki seayah. Sumal ibnul akhi lil abi
wal ummi. Kemudian anak saudara laki-laki sekandung, seayah seibu. Summa ibnul ahilil abi, kemudian anak laki-laki seayah. Summal ibnuhu, kemudian paman, kemudian sebapak. Al hadzal nari tibi, kemudian anak saudara laki-laki sekandung. Fa idza udimati, dan jika tidak ada asobah tu fal maula, maka asobah yaitu wali sanad, dia akan menjadi walinya. Al-mu'timu, dan memerdekakan itu wali. Kemudian summa asobatuhu, kemudian asobahnya, summa hakim, yaitu hakim. Selanjutnya fasal melamar atau meminang seseorang. Wala yazuzu, dan tidak boleh ayasuriha bihidbati, terus terang meminang perempuan. Muqtadatil wa yazuzu, dalam masa idah, dan boleh yu'aridu, dengan kata-kata sindiran. Wayang kihaha, menikahinya, ba'da kidho'i idatiha, menikahinya setelah masa idahnya selesai. Jadi boleh meminang perempuan setelah masa idahnya selesai. Wanisa'u alal dhorbaini, jadi perempuan terbagi menjadi dua macam, yaitu sayyibati wa abkari, gadis dan janda. Dan gadis dan janda itu melamarnya juga berbeda, yaitu fal bi'ru yazuzu, maka gadis boleh lil abi wal jaddi, untuk dinikahkan ayah dan kakek. Izbahruha alal nikahi, memaksakannya untuk menikah. Jadi ayah dan kakeknya boleh memaksakan gadis menikah, tetapi dengan kemauan juga gadisnya juga, atas izin. Wasaibu la yazuzu, dan janda tidak boleh tarwizuha ilal ba'da, menikahkannya kecuali setelah bulughiha wa idniha, setelah balik dan izin dari janda. Jadi jika ingin menikahkan janda itu harus ada izin dari jandanya dan sudah balik dan sudah selesai juga masa idahnya. Setelah itu ada fasal tentang mahram. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wal muharramatu, dan mahram, binasi arba'a asrota, dengan 4 syarat, yaitu sab'un binasabi wa hunna, ada 7 sebab dan nasab, yaitu al-ummu wa inna alat, ibu walaupun sampai ke atas. Wal bintu wa in safalat, anak perempuan walaupun ke bawah. Wal ukhtu wal kholatu, saudara perempuan dari ibu atau bibi.
wal amatu bibi dari ayah, wa bintul akhi anak perempuan saudara laki-laki, wa bintu ukhti anak perempuan dari saudara perempuan. Was nasani birodoi dan 2 orang sebab atas persusuan, ada 2 orang sebab persusuan. Al ummul murdiatu ibu yang menyusui, wal ukhtu minal rodoi saudara perempuan dari persusuan. Wa arba'u bil musaharati dan 4 orang yang memiliki ikatan pernikahan, itu mahramnya ya dalam ikatan pernikahan, yaitu ummu zauzati ibunya istri, wa rabiya baitu dan anak tirinya, idza dakhala bil ummi ketika bersetubuh dengan ibunya dan sudah bersetubuh dengan ibunya, wa zauzatu dan istrinya, al abi wa zaizatul ibni ayah dari istri anak laki-lakinya. Ciri-ciri dari segi poligami yaitu wahidatun dan ada 1 min jihatil jam'i ciri segi poligami, yaitu ukhtu zauzati wala yazma'u saudara perempuan istri tidak boleh mengumpulkan baina mar'ati wa ammitiha antara seorang perempuan dan bibinya, wala baina dan tidak antara al-mar'ati wa kholalatiha dan tidak antara perempuan dan bibinya, wa yahrumu minar rodho imayah ruju minan nasabi dan haram dari radho dari sebab dan nasabnya, jadi haram. Selanjutnya itu sebab bolehnya perempuan dikembalikan, itu ada 5 sebab. Wa turadul mar'atu bi khamsatin quyubin dan bisa dikembalikan perempuan karena 5 sebab. Bil jununi sebab gila, wal judami karena penyakit lepra, wal barosi baras itu penyakit belang-belang di kulit, warotaki tertutupnya daging kemaluan, wal goroni terbukanya tulang kemaluannya, wayurodu bisa dikembalikan, arojulu bi khamsatin uyubin laki-laki karena 5 sebab. Bil jununi yaitu gila, wal judami penyakit lepra, wal barosi badannya belang-belang, wal jabi kemaluannya yaitu buntung, wal gunanti dan impoten. Jadi jika ada sebab di antara 5-nya, boleh maharinya dikembalikan kepada pihak laki-lakinya dan pernikahan boleh dibatalkan. Ya, selanjutnya itu tentang sunnah menyebutkan mahar. Bismillahirrohmanirrohim. Faslun fasal wa yustahabbu nasmiyatul mahri, disunahkan menyebut mahar. Fin nikahi dalam nikah, fa in lam maka jika yusamma soha akdu tidak disebut, akadnya tetap sah. Jadi maharnya disebut atau tidak tetap sah. Wajabal mahru dan wajib dengan bisa lasati asya
dengan 3 perkara. Ayyaf aridohu, telah menentukannya, zauzu ala nafsihi, suami antar dirinya, jadi sudah menentukan maharnya antara pihak suami dan pihak istrinya. Awiyah ridohu hakim, atau ditentukan oleh hakim yang menentukan. Awiyadhula biha, atau telah menyetubuhinya. Wayazibu mahrul misli, wajib mahar misli itu layak, harus layak jika sudah disetubuhi. Walaisa li aqalli sodaki, dan tidak ada sedikit dan paling banyaknya batasannya, jadi tidak ada paling sedikit atau banyak dan tidak ada batasannya. Wayah juju ayataza wazaha, dan boleh seorang wanita menikahi ala manfaatin, mahar yang bermanfaat, ma'lumatin itu dalam bentuk barang, wayastukutu, dan gugur, bitolaki, sebab cerai, qabla, setelah duhuli, bersetubuh, nisfu mahri, dari setengah mahar. Jadi jika belum bersetubuh lalu cerai, itu maharnya boleh diambil setengahnya oleh pihak laki-laki. Tetapi jika sudah bersetubuh, itu maharnya udah hak perempuannya dan tidak boleh diambil oleh pihak laki-laki. Selanjutnya ada pasal tentang walimah. Bismillahirrohmanirrohim. Faslun, fasal. Wal waliyamatu alal arsi, dan walimah atas pernikahan. Mustahabbatun, hukumnya sunnah. Wal ijabatu, mendatangi walimah. Ilaiha wajibatu, diantaranya wajib. Ila min udri, kecuali ada udur. Jadi mengadakan walimah pernikahan itu hukumnya sunnah. Tetapi jika mendatangi walimah itu hukumnya wajib, kecuali ada udur. Selanjutnya itu ada pasal tentang menyamakan dalam pembagian antara istri-istri. Jadi menyamakan pembagian rata suami kepada istri-istrinya, suami yang poligami. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wataswiyatu fil qasmi, dan menyamakan dalam pembagian. Baina zauzati, antara istri-istri. Wajibatun, wajib. Wala yadkhulu, dan tidak boleh atas selain yang masuk. Ghairil maksumi, mendapatkan giliran. Laha li ghairi hajatin, padanya tanpa hajat. Wa idza aroda, dan jika ingin. Jadi suami itu gak boleh ke istrinya yang lain belum mendapatkan gilirannya, kecuali ada hajat. Wasafaro akroa, jika pergi maka mengundi. Bainahunna, antara istri-istrinya. Wakhoroza, dan berpergian. Billati, dengan wanita tahruzu, yang telah keluar ulahal qur'atu, padanya undian. Wa idza tazawwaza, jadi jika ingin bepergian itu maka mengundi siapa yang akan diajak berpergian itu. Wa idza tazawwaza, dan jika seseorang menikah lagi, jadi datan khosoha, khususnya bagi perempuan baru, bisa ba'i layalin ingkanats,
7 hari jika gadis, bi'ron wa bisalasin, dan 3 hari janda. Jadi khususnya pengantin baru itu jika gadis 7 hari dan janda 3 hari, itu berbeda. Ingkanat sayyiban, janda, wa idza khofa nusuja, jika takut nusulnya mar'ati, seorang istri yang membangkang perintah dan tidak menuruti suami. Wa'aduha fa in abad, itu dengan menasihati, dan jika tetap illa nusuzi, manikamnya, maka memisahkan tempat tidurnya jika tetap. Fa in aqomat alaihi, jika tetap membangkang kepada suaminya, hazaroha, memisahkan tempat tidurnya. Dan jika tetap membangkang itu memisahkan tempat tidurnya. Wadorobaha, dan memukulnya. Wayas kutu, dan sebab gugur. Jadi suami boleh memukul, tetapi di tempat-tempat yang tertentu, dan ada ketentuannya juga, tidak selalu pukul-pukul saja. Binusuzi qasmuha wa nafaqatuha, nusus giliran dan nafkahnya. Selanjutnya pasal tentang huluk. Huluk yaitu perceraian istri yang ganti rugi kepada suami agar suaminya menceraikannya. Bismillahirrohmanirrohim. Faslun, fasal. Wal hul'u jaizun, dan huluk boleh ala iwadin, atas ganti rugi, maklumin wa tamliku, yang diketahui terhadapnya, bihil mara'atu, seorang istri, nausaha wala roji'ata, terhadap dirinya, dan tidak ada rojat, lahu alaiha, bagi laki-laki atas perempuan, illa binikahi jadidin, kecuali dengan nikah yang baru. Jadi tidak boleh rujuk kembali kecuali dengan nikah yang baru dan mahar yang baru. Wayah juju hul'u fi, dan boleh dalam huluk, udhri wa fi, dalam masa suci, masa haid. Wala yalhaqul muhtali'atat tolak, dan tidak sama antara huluk dan talak. Jadi huluk dan talak itu sama-sama perceraian tapi beda, tidak sama. Selanjutnya itu pasal tentang talak. Bismillahirrohmanirrohim. Faslun, fasal. Wa tolaku dorabani, talak terbagi ada 2 macam. Sorihun wakina yatun fasorihun, yaitu talak dengan kata-kata jelas dan sindiran. Maka kata-kata yang jelas, salah satu alfaz, ada 3 lafaz. At-tolaku wal firaq, talak firaq. Wasarohu, saroh, talak firaq saroh. Ayaftakiru, dan tidak membutuhkan. Sorihun tolaki, tidak membutuhkan talak. Ilan niyati, pada niat, jadi tidak membutuhkan niat pada talak. Wal kinayatu, dan sindiran. Kullu lafdin, setiap kemungkinan, ihtamala, yang mengandung talak, wa ghairuhu, dan cerai sebagaimana, wa yaftakiru illa niyati,
sebagaimana tidak membutuhkan kepadanya niat untuk talak. Jadi seorang laki-laki itu tidak boleh asal menyebutkan talak. Jika menyebutkan talak berarti dalam agama itu sudah pisah talak satu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.